Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baru saja Isya, saya ingin mengupas. Sekarang tidak berbicara mengenai beberapa kisru atau perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan atau praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah di Sumatera Barat. Saya sampai hari Sabtu depan ini, besok ini saya tidak akan membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat dulu. Paling tidak saya ingin coba cooling down karena bukan kami juga, bukan kita-kita yang memberikan pandangan-pandangan hukum yang bisa menyelesaikan itu semua, tetapi tentu saja para penyelenggara negara itu bisa menyelesaikannya dengan tentu saja kearifan dan cara-cara beliau-beliau sendiri begitu. Nah, sahabat pembelajar, pada kesempatan ini saya ingin sedikit mempertegas pandangan saya mengenai di pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus itu. Presiden memberikan apresiasi kepada MPR yang melakukan kajian mengenai substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara. Saya kemudian pada hari yang sama juga, pada saat itu tanggal 16, saya kemudian membuat video yang mengatakan tentu saja apresiasi dari Presiden ini menunjukkan bahwa sangat mungkin secara konstitusional melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 3 mengenai kewenangan MPR itu diubah dengan ditambahkan satu kewenangan yang sebetulnya pernah ada dulu, yaitu menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Kemudian ada pasal lain yang nanti berhubungan, yaitu karena kita praktek selama ini sudah menyebutkan bahwa setiap tahun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara itu disetujui, mendapat persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR, maka di norma konstitusi yang mengatur tentang itu, pasal 23, tentu saja harus ada norma tambahan atau norma baru lagi begitu ya, soal ketika rencana APBN itu tidak sesuai dengan pokok-pokok haluan negara, maka DPR berhak untuk menolak atau dapat menolaknya begitu ya. Jadi saya pikir norma seperti itu ya berkaitan, itu masuk akal, karena ketika satu dirubah, satu lainnya tentu saja yang berkaitan langsung itu harus ada perubahan. Dan kemudian ada kesepakatan paling tidak di perbincangan antara beberapa fraksi yang setuju dengan perubahan atau amandemen yang kelima itu disebut dengan amandemen terbatas dalam hal pokok-pokok haluan negara saja. Lalu kemudian bersautanlah, dan para pengamat hukum termasuk hukum tata negara berpandangan bahwa ini serupa membuka kotak Pandora. Kalau kotak Pandora itu membuat bola liar kemana-mana bisa disasar begitu ya. Tidak hanya ketika perubahan itu dimungkinkan atau dibuka peluang untuk perubahan, bisa sangat jadi perubahan itu tidak hanya kepada dua pasal itu, pasal 3 dan pasal 23 yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara dan penyusunan RAPBN. Ini menurut saya tafsir yang sah juga, tetapi prosedur mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar sekarang itu kan berbeda dengan ketika pasal 37 belum diperbaiki, belum diamandemen. Kalau yang lama sangat mungkin di sidang istimewa MPR itu, di sidang MPR itu dilakukan, saya ulangi ya, bukan sidang istimewa tapi di sidang MPR itu sangat mungkin itu adanya bola liar itu. Tetapi kalau sekarang mekanismenya kan harus tertulis mana yang dirubah, mengapa dirubah, bagaimana perubahannya. Tapi lagi-lagi politik itu selalu dinamis. Jadi bukan tidak mungkin melalui pintu perubahan pokok-pokok haluan negara, pasal 3 yang menambah kewenangan MPR, sangat jadi kemudian disasar juga norma-norma lain. Dan tentu saja politisi banyak yang kemudian berpandangan bahwa amandemen kelima ini
juga menjadi jembatan bagi akan dirubahnya misalnya jabatan presiden menjadi 3 periode. Meskipun mengenai hal ini presiden, istana dalam berbagai kesempatan baik langsung oleh presiden maupun melalui juru bicara kepresidenan menolak gagasan periodisasi menjadi 3 periode untuk masa jabatan presiden. Ini persoalan politik, tetapi selalu saja faktor ini tidak boleh kita abaikan. Nah, beberapa hari yang lalu kita mendengar, kita menyimak di Google pencarian itu bisa kita temukan 2 partai besar, saya sebut PDIP dengan Gerindra, keduanya bersepakat untuk di tahun-tahun ini, di masa ketika sedang COVID, tidak dulu mendiskusikan mengenai rencana amandemen kelima Undang-Undang Dasar. Ini lebih, ada istilah mengatakan cooling down dulu, karena kita masih COVID, dan kedua partai besar ini dengan fraksi, dengan jumlah anggota terbesar juga di DPR, yang tentu mengisi MPR, itu menyatakan sepakat untuk tidak mendiskusikan mengenai perubahan dimasukkannya kembali pokok-pokok haluan negara. Apa makna dari pertemuan 2 partai besar ini? Saya pikir selalu saja tokoh-tokoh partai politik, politisi di Indonesia itu membaca dengan model misalnya melihat riak ombak begitu. Ketika banyak pengamat atau pandangan hati-hati dengan amandemen kelima, lalu responnya tentu saja dikaitkan misalnya dengan per hari ini, itu kita tidak perlu dulu mendiskusikan. Saya kemudian menawarkan solusi atau alternatif jalan tengahnya. Kinerja DPR, DPD, dan MPR serta pemerintah itu kan sebetulnya tidak boleh juga berhenti karena COVID gitu. COVID memang memerlukan penanganan yang tidak hanya serius tapi sangat serius. Tetapi ketika kajian menyebutkan pokok-pokok haluan negara itu penting adanya, bagi saya pembahasan atau kajian mengenai bentuk, substansi, bentuk hukum dan substansi pokok-pokok haluan negara boleh saja didiskusikan dan boleh sangat mungkin begitu untuk dirubah di tahun ini, tetapi pelaksanaan dari pokok-pokok itu boleh kita tunda sampai kemudian ketika misalnya COVID atau periode Presiden Jokowi ini berakhir. Di banyak tempat, saya ambil contoh di Amerika, beberapa perubahan undang-undang dan undang-undang dasar dibuat oleh Kongres, dibuat oleh Presiden bersama-sama begitu. Ketika dilakukan pengesahannya, itu tidak berlaku untuk masa sekarang, tetapi berlaku untuk pemerintahan yang akan datang. Ini tentu saja menjadi sangat fair misalnya bahwa perubahan itu tidak dibuat untuk kepentingan rezim yang sekarang, tetapi untuk Indonesia di masa yang akan datang. Maksud saya, boleh saja pembahasan, kajian, pokok-pokok haluan negara, baik bentuk hukumnya maupun substansinya, didiskusikan mulai sekarang, dikaji di berbagai tempat, lalu kemudian disepakati bersama dalam konsensus nasional ini. Lalu kemudian itu untuk siapa? Tetap itu diberlakukan untuk Indonesia di masa yang akan datang. Menyongsong 1 abad Indonesia, tentu saja kita harus menulis, menggambarkan sketsa bagaimana Indonesia di abad kedua misalnya. Ini bukan persoalan remeh-temeh, ini persoalan kebangsaan, dan saya pikir setiap generasi punya kewajiban untuk memikirkannya secara serius. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.